Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip metodologi yang beranggotakan Dera Abdul Ghani, Muhammad Atharik Aziz, Eko Agus Purwanto, Yos Patriot, dan Septi Mawarni. Pertama ada pengertian metodologi. Secara umum, metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Kemudian, secara etimologis, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Logos artinya ilmu. Saya Muhammad Atharik Aziz akan melanjutkan presentasi definisi metodologi menurut para ahli. Becker, 1984. Metodologi merupakan cara-cara mengatur prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, sekaligus pelaksanaannya masing-masing terhadap bidang keilmuan secara khusus. Suharjo, 2003. Metodologi adalah bagian etimologi, subfield of epistemology, disebut sebagai ilmu menemukan, the science of find out. Supartono berpendapat bahwa metodologi adalah pengkajian mengenai bentuk dan model metode, aturan yang dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Metodologi bersifat umum dan metode bersifat lebih khusus. Anthony Flew, metodologi adalah suatu kajian tentang cara kajian itu dibicarakan, prosedur-prosedur, tujuan ilmu itu sendiri, dan jalan yang harus dilakukan dengan ilmu itu. Ilmu itu dapat disusun, jadi metodologi adalah suatu proses dalam mencapai tujuan. Burns dan Grove, 2003. Metodologi merupakan sebuah desain penelitian yang terdiri dari setting, tata cara, sampel, pembahasan, kumpulan data yang hendak dianalisis dalam sebuah bentuk kajian. Saya, Yos Patriot, akan melanjutkan unsur-unsur metodologi. Pertama ada interpretasi atau menafsirkan. Yang kedua ada dedukasi dan induksi. Yang ketiga ada koherensi intern. Yang keempat ada holistika. Yang kelima ada kesinambungan historis. Yang keenam ada idealisasi. Yang ketujuh ada komparasi. Yang ke-8 ada heuristika. Yang ke-9 ada analogika. Dan yang terakhir ada deskripsi. Pandangan tentang prinsip-prinsip teknologi. 1. René Descartes. A. Membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat yang umumnya dimiliki semua orang. B. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Yang C. Menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang D. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Yang E. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia. Dan yang terakhir F. Adanya dua jenis pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Saya Dera Abdul Ghani ingin melanjutkan. 2. Alfred Julius Ayer. A. Penganut paham positivisme dalam forum verifikasi, suatu yang tidak dapat diukur dan tidak mempunyai makna. B. Ayer memperluas prinsip verifikasi tersebut. Prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. C. Suatu cara yang sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat mengandung makna jika dan hanya jika proposisi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi secara empiris. D. Verifiable dalam arti lunak. Jika suatu proposisi itu mengandung
kemungkinan bahwa pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. 3. Karl Raimund Popper. A. Prinsip falsifikasi adalah sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Popper menolak anggapan bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Teori ilmiah selalu bersifat hipotesis dan tidak kebenaran terakhir. C. Popper menolak cara kerja induksi, pengamatan, hipotesis, bukti empiris. Jika benar, hipotesis menjadi hukum, terutama pada asas verifikasi bahwa sebuah pernyataan itu dapat dibenarkan berdasarkan bukti-bukti pengamatan empiris. D. Popper mengajukan prinsip falsibilitas, sebuah hipotesis hukum atau teori kebenarannya yang hanya bersifat sementara sejauh belum ditemukan kesalahan-kesalahan yang ada. E. Saat salah satu unsur hipotesis yang dapat dibuktikan salah satu digantikan dengan unsur baru yang lain sehingga hipotesis telah disempurnakan. F. Menurutnya apabila suatu hipotesis dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka hipotesis tersebut semakin diperkokoh. Michael Polanyi berpendapat, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Polanyi juga mengkritik tentang positivisme. Objektivitas sebagai tujuan dapat dicapai dengan syarat bahwa fakta yang diteliti, metode yang dipakai untuk memahami realitas, serta pembuktian yang dipakai untuk menguji kebenaran harus lepas dari personalitas manusia. Polanyi menekankan betapa pentingnya penemuan dalam ilmu pengetahuan, tidak sekedar hanya verifikasi saja. Polanyi merintis suatu model perkembangan baru, ilmu-ilmu dengan memadukan secara jernih antara nilai dan fakta, sehingga ilmu-ilmu dikembangkan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.